Ya wis ngene iki lho Lur, jenasibe kuli. Kerja awan bengi sore dibelani sugih gak tau melarat ngoyak-ngoyak. Sapa jare sing ngecat lombok Lur? Pokoke sing penting tetep sambat, aja semangat ya. Ya wale, Cuk. Wale yo. Wale Lur. Wale sorry. Goblok. Lul. Ada menteri yang arogan dan semena-mena sama pegawainya. Gak takut diganti sama Pak Prabowo dia. Rekaman suara yang beredar di media sosial soal tuduhan sikap Arub ini. Itu tidak pernah ada, saya tidak pernah bersikap seperti itu, dan itu memang diedit dan kemudian dimanipulasi seakan-akan itu suara saya. Menteri di reshuffle diganti oleh presiden, banyak contohnya Pak Anies. Tapi kalau disuruh mundur sama hampir seluruh karyawannya, bahkan karyawannya sampai melakukan unjuk rasa supaya dia mundur. Nah baru inilah aku lihat Menteri Satrio. Masalahnya kalau cuma 1, 2, 3 karyawan yang komplain gak suka sama bosnya, menurut saya masih wajar lah ya. Tapi kalau sampai hampir seluruh karyawannya turun, sampai mobil dihadang, berunjuk rasa, suruh mundur menterinya, nah ini udah ada yang salah sama menterinya menurutku nih, ya gak? Sampai ada spanduk, institusi negara bukan perusahaan pribadi Satrio dan istri. Ada lagi, kami ASN dibayar oleh negara, bekerja untuk negara, bukan batu debu keluarga. Ngeri kali. Apa yang udah kau lakukan Pak Satrio? Coba lah pikir-pikir lagi. Ya mana tahu mau introspeksi diri ya kan. Tapi izin Bapak Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Bapak Satrio, kalau memang benar rekaman yang viral yang katanya mirip suara Bapak itu, yang esmosi itu, kalau memang benar, saran saya ada alangkah baiknya Bapak minta maaf aja Pak. Ya kalau memang nanti terbukti bahwa itu adalah suara Bapak, nah repot Pak. Nanti ya Bapak adalah kandidat kuat menteri yang pertama-tama di reshuffle dan diganti oleh Pak Prabowo. Tapi gimana menurut kalian kawan-kawan? Siapa yang benar dan kalian percaya nih? Para pegawai Kemendikti-Saintek atau Bapak menterinya? Tapi saya rasa dalam perjalanannya kelihatannya ada kriteria nomor 0. Yang itu dulunya saya tidak memasukkan itu. Yaitu tak bermasalah. Wanita memang banyak harta kerajaan, tapi kau telah merenggut kebahagiaanku. Kau hancurkan masa depan anak istriku. Aku bisa mengembalikan kebahagiaanmu, Marconi. Kekayaanku kita bagi 2. Dan aku bersedia mengembalikan kitab pusaka Gembul Slawi. Tapi dengan syarat kita bersatu kembali membentuk kekuatan untuk memperluas daerah kekuasaan. Aku yakin kau tahu pekerjaanku. Cukup, jangan coba pengaruhi aku. Aku datang kemari untuk menuntut balas kematian anak istriku. Ya, ini video saya dedikasikan buat para wabah-wabah yang sukanya komplain ya. Coba aja direnungkan videonya, andai kata Presiden Indonesia menyampaikan suatu hal yang seperti ini. You're not happy in the US if you're complaining all the time. Very simply, you can leave. You can leave right now. Come back if you want. Don't come back. It's okay too. But if you're not happy, you can leave. Udah didengarkan belum? Udah direnungkan belum apa yang disampaikan oleh Presiden Trump? Di dalam pidatonya kemarin, Presiden Trump itu bicara bahwa kalau kamu nggak ngerasa happy di negara yang saya pimpin, kamu boleh pergi. Kalau kamu memang mau balik, nggak masalah. Tapi nggak mau balik juga nggak apa-apa. Selama lu merasa happy-nya gimana, selalu aja gitu ya. Intinya tuh kayak gitu kurang lebihnya. Ini nih sebenarnya hal seperti ini yang saya harapkan
disampaikan oleh Pak Prabowo juga kepada para wabah-wabah yang sukanya komplain doang tapi nggak pernah melakukan sesuatu yang ada fungsinya sama sekali. Bisanya mencaci maki, bisanya merendahkan, padahal kalau mereka yang disuruh kerja belum tentu mereka bisa kerja jauh lebih baik daripada siapapun yang menjabat saat ini. Jadi para wabah, kalau emang lu ngerasa paling sempurnanya ya kan, dan ngerasa gak bahagia hidup di Indonesia, coba deh renungin apa yang disampaikan oleh Trump kepada warga negaranya. Coba kalau misalnya Pak Presiden ngomong kayak gitu malu, gimana ya? Halo anak-anak apa? Anak-anak 16% yang lowbat. Nih, untung nih Donald Trump gak jadi presidennya Indonesia. Coba bayangkan kalau jadi presiden Indonesia. No, pernyataannya. Siapa aja yang gak senang dengan kebijakannya pemerintah terpilih Amerika, suruh keluar dari Amerika. Kalau perlu jangan pulang katanya. Coba kalau itu di Indonesia gimana? Coba para gerombolan sakit hati, pembenci Jokowi dan pembenci Prabowo Gibran, coba. Terus gimana? Mau kemana? Tapi di Indonesia ini memang lain bro, lain. Jadi yang kalah itu malah ngatur. yang kalah itu malah ngatur, sok tahu. Terus ini apa itu? Lebih sok tahu. Dia malah ngatur-ngatur. Jadi yang menang itu malah diatur-atur maunya itu. Terus mau mintanya jatahnya yang banyak. Aduh kalau Indonesia. Tapi kalau di Amerika begitu bro. Tegas. Jadi dikatakan. Tapi kalau nggak mau kebijakan yang udah menang ya udah keluar aja. Kalau mau, kalau baru jangan pulang kalau dia memang di situ nggak happy gitu. Nggak seneng. Ya keluar dari Amerika nggak apa-apa gitu. Daripada di sini malah demo gua awani boy speaker ngalor ngidul. Gak usah panduk. Terus rewel terus ngalor ngidul apa aja yang dilakukan pemerintah jadi serba salah semuanya, nggak ada benernya. Tapi nggak punya malu, dia masih angkring aja, masih ngikutin di Indonesia aja gitu loh. Udah kalah, udah ini masih ngikut aja, tapi rewel terus gitu loh. Berat anak kecil rewel terus. Saya minggu lalu ketemu dengan Pak Prabowo, menitipkan titipannya Bu Mega namanya. Wah, Bu Megawati, Mak Banteng menitipkan minyak urut untuk Pak Prabowo. Ada udang di balik rempeyek. Kok sekarang Mak Banteng sibuk merapat ke Pak Prabowo. Aduh. Pasti ada maunya. Iya, biar tidak diusut tuntas masalah Hasto Harumasiku. Memang Mak Banteng ini liciknya pandai kali. Hati-hati loh Pak Prabowo. Karena aku masih ingat masalah Pak Gus Dur yang telah dilengsarkan oleh Mak Banteng gitu loh. Orang ini Mak Banteng liciknya minta ketolong. Sibuk sekarang sejak ada kasusnya Hasto. Mak Banteng sibuk cari muka, cari perhatian ke Pak Prabowo. Kemarin-kemarin masih menentang. Masalah makan gratis saja dia kemarin sewot. Dia protes. 10.000 dapat apa? Kata Mak Banteng, ya kan? Sekarang udah cari muka. Aduh, emang Mak Banteng ini ya. Tak kerasa Pak Prabowo udah 100 hari menjadi presiden, dan ini beberapa gebrakan di eranya Pak Prabowo. Yang pertama, biaya haji 2025 turun jadi 55,4 juta. Kedua, mulai 2025 pemerintah hadiahkan medical check up gratis saat ulang tahun. Ketiga, program makan bergizi gratis resmi dimulai di 26 provinsi dan akan merata di seluruh Indonesia.
Keempat, upah minimum naik 6,5% di tahun 2025. Kelima, Pak Prabowo resmi naikkan gaji guru dan tunjangan guru non-ASN. Keenam, dari perjalanan luar negeri Pak Prabowo kemarin menghasilkan investasi 294 triliun. Ketujuh, Pak Prabowo hapus utang 67.000 UMKM dengan nominal 2,5 triliun. Ketujuh, Pak Prabowo sikat 28 koruptor yang rugikan negara sebesar 3,1 triliun. Dan di 100 hari kerjanya Pak Prabowo, menurut survei, Pak Prabowo mendapat kepuasan publik 80,9%. Survei tadi didominasi sama rakyat menengah ke bawah. Gimana menurut kalian? Kalian puas nggak sama kepemimpinannya Pak Prabowo ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam Jigigis.